Box to Box Media Network. Selamat datang di Asumsi Bersuara, dan sebelum kita mulai gue mau kasih tahu lu satu fakta menarik gitu ya. Yaitu sekitar 20% pendengar Spotify itu dengerinnya podcast gitu. Jadi thank you for being the 20% gitu. Nah, gimana sih caranya masukin podcast ke Spotify? Misalnya lu ada penasaran, gue juga pengen dong bikin podcast. Gimana sih caranya? Gampang banget. Caranya adalah dengan pakai yang namanya Anchor. Anchor, A-N-C-H-O-R. Itu gampang banget. Jadi lu bisa download Anchor ini di Android atau di Apple, iOS, atau misalnya langsung di websitenya juga bisa ke www.anchor.fm gitu ya, anchor.fm. Di situ lu bisa ngerekam podcast lu, langsung rekam aja on the spot. Lu bisa upload rekaman yang udah ada, dan yang enak banget lagi lu bisa masukin lagu gitu. Jadi bisa pasang opening, lu mau ada beda section, lu kasih lagu di antaranya, lu mau kasih closing lagu di terakhir. Dan yang paling penting adalah distribusinya. Jadi dengan masukin di Anchor, ketika lu udah upload, udah publish, udah otomatis gak lama langsung muncul di Spotify. Lu langsung bisa bilang lu ada di Spotify gitu. Dengerin gue dong di Spotify gitu, udah bisa. Jadi langsung aja pakai Anchor, download lagi-lagi di Google Play Anchor, atau di Apple App Store ya juga Anchor, atau ke www.anchor.fm, anchor.fm. Sekali lagi Anchor. Dan kali ini saya kedatangan tamu spesial lagi nih. Mbak Tunggal Pawestri ya, @tunggalp kalau di Twitter, silahkan di follow juga. Mbak Tunggal P ini kalau yang belum tahu adalah seorang aktivis perempuan, juga kerja di sebuah lembaga development lah ya. Nah, kita mau ngundang Mbak Tunggal di sini karena kan baru-baru ini ada International Women's Day. Jadi mungkin kita sekali-sekali lah kita bahas isu perempuan. Dulu udah pernah juga, tapi kali tentang RUU PKS dulu kalau nggak salah. Tapi kali ini kita bisa langsung lebih banyak lagi nih bertanya-tanya langsung sama Mbak Tunggal sendiri gitu. Mbak Tunggal, kemarin kan kita baru ada IWD, ada march yang cukup gede juga, Women's March dan International Women's Day ini. Sebenarnya saya lebih pengen bahas tentang isu-isunya juga sih, isu-isunya yang ingin dibahas, karena kayaknya jarang media yang ngebahas sebenarnya apa aja sih yang menjadi tuntutan gitu dari tahun ke tahun. Apakah tahun ini ada tuntutan yang beda, atau apa sih yang menjadi concern utama gitu dari teman-teman di aktivis perempuan untuk Women's Day kali ini gitu. Kalau di aksi Women's Day tahun ini, sebenarnya tuntutannya pasti tuntutan perempuan ya, Rey, karena tentu saja karena ini Hari Perempuan Internasional dan ini jadi satu momen untuk membuat masyarakat umum atau publik lebih aware dengan isu-isu perempuan yang sedang dihadapi oleh perempuan di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau bicara soal isu-isu pokoknya, kita masih tentu saja mengangkat isu RUU penghapusan kekerasan seksual. Lalu kita bicara soal data-data kekerasan yang masih tinggi dihadapi oleh perempuan, dan kita melihat bahwa ini sudah jadi kekerasan sistemik gitu. Jadi kenapa teman-teman perempuan kemarin mengangkat bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia itu adalah sebuah kekerasan sistemik. Nah, artinya ada upaya-upaya sistemik dari pemerintah atau dari para pemegang kebijakan untuk menyingkirkan perempuan gitu, dan memiskinkan atau memarginalisasi perempuan. Nah, dari diskusi yang berlangsung di kelompok perempuan ya, makanya isu kekerasan sistemiknya itu yang diangkat ya, salah satunya misalkan melalui RUU PKS atau yang muncul baru-baru, karena baru ini aja RUU Ketahanan Keluarga misalkan, itu juga jadi satu concern. Dan juga kita
mengangkat lagi soal penolakan terhadap RKUHP karena di situ juga banyak pasal-pasal yang meminggirkan perempuan. Dan juga satu lagi yang kemarin diangkat di Hari Perempuan Internasional itu soal Omnibus Law. Karena beberapa teman yang sudah membuat kajiannya meyakini betul bahwa banyak hak-hak perempuan, terutama perempuan bekerja, yang akan dipangkas di Omnibus Law. Mbak Tunggal tadi yang berkali-kali Mbak Tunggal sebut kata sistemik ya. Jadi ada suatu yang terstruktur dari pemerintah kita atau dari pemangku kekuasaan kita untuk terus-menerus mempersulit hidup kaum perempuan gitu. Tapi yang selama ini dimaksud dengan perlakuan dari negara yang seperti itu apa nih misalnya? Ya, begini, kalau bicara soal negara kan sebenarnya kan fungsinya salah satunya misalnya memproteksi korban ya. Dan itu bisa lewat undang-undang. Nah, pertama undang-undangnya saja tidak dengan serius dibahas dan bahkan diselesaikan kalau melihat RUU penghapusan kekerasan seksual. Itu satu. Kedua, kalau bicara soal undang-undang PKDRT soal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu juga kita masih punya banyak persoalan dengan kurang baiknya implementasi undang-undang PKDRT yang sudah kita miliki sejak tahun 2004. Kita masih punya aparat penegak hukum yang masih gagap ketika menghadapi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan. Nah, kita melihat ini tidak address atau tidak diurus dengan baik. Betul, diurus atau seharusnya diberesin lah oleh pemerintah secara serius. Nah, kita melihat akhirnya terjadi semacam pembiaran atau ya asal-asalan lah, kalau boleh dibilang seperti itu ketika menghadapi isu perempuan. Nah, ketika pemerintah yang punya tugas untuk melindungi setiap warga negaranya tidak melakukan prevention atau proteksi terhadap warga negaranya itu, maka kami menilai bahwa ini udah upaya sistemik untuk menyingkirkan perempuan dan tidak memenuhi hak-hak perempuan. Semacam negligence ya, criminal negligence dari pemerintah. Oke. Mungkin kalau lebih spesifik, seharusnya bagaimana sih? Seharusnya misalnya kalau tadi disebut konteksnya satu RUU PKDRT, undang-undang PKDRT, implementasi di lapangannya itu masih belum sesuai dengan yang seharusnya, dan itu adalah kelalaian dari pemerintah. Harusnya apakah sudah ada misalnya guideline-nya, harusnya penegak hukum seperti apa? Ya, beberapa guideline sudah dibikin, termasuk misalkan kalau untuk menangani perempuan korban kekerasan itu udah ada peraturan MA misalkan untuk melindungi para korban. Tapi di lapangan tidak semua aparat penegak hukum atau ya itu berarti termasuk judicial ya, hakim, jaksa yang punya perspektif bagus ketika menangani korban. Nah, kita bisa lihat contohnya banyak, kayak misalkan kekerasan-kekerasan yang terjadi tahun lalu gitu ya, ketika misalkan ada seorang perempuan muda incest saya lupa di Jambi atau di Bengkulu lokasinya, tapi dia malah ketika dia aborsi anak hasil incestnya, terus dia malah dipenjara gitu ya. Nah, perspektif penegak hukum ketika menangani kasusnya itu sama sekali kurang. Nah, butuh tekanan dari publik kan akhirnya ketika akhirnya mereka dibebaskan. Cuma itu menunjukkan bahwa masih ada kegagapan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Nah, itu terjadi bukan di satu tempat saja, itu kan terjadi hampir menyeluruh. Ini yang kasus perkosaan, kasus pelecehan seksual kebanyakan juga korbannya yang menjadi ya korbannya malah dipersalahkan. Disalahin, betul. Gitu. Itu juga dari penegak hukum. Jadi lebih ke implementasinya dari undang-undang itu juga gitu. Kalau tahun ini kan ada yang beda ya, di Women's March di International Women's Day kemarin itu jadi sekarang
bergabung ya dengan Women's March. Mungkin Mbak Tunggal boleh ceritain dulu. Oke, Tadi sempat sedikit sebelum mulai sempat cerita soal. Oke, jadi memang kan kalau setiap 8 Maret selalu ada satu komite aksi yang selalu digagas oleh teman-teman. Kita bicara Jakarta nih ya. Kalau di daerah-daerah lain juga mereka pasti punya komite aksinya sendiri. Nah, itu biasanya komite aksi ini berasal dari berbagai macam organisasi perempuan dan juga organisasi lain di luar organisasi perempuan. Ada organisasi HAM, organisasi buruh gitu, organisasi anak muda, dan tiap tahun setiap tanggal 8 Maret, jadi nggak pernah di luar tanggal itu ya, pasti ada aksi. Nah, komite aksi ini yang memang berbeda dengan komite aksi Women March gitu, walaupun ada beberapa orangnya sama gitu. Nah, tapi biasanya Women's March memang tidak pakai tanggal 8 Maret. Nah, di teman-teman yang kemarin aksi merayakan peringatan International Women's Day, mereka sepakat terutama dari Women's March Jakarta untuk turut bergabung juga. Nah, ini kan punya dua konstituen yang berbeda sebenarnya. Dua grup yang beda. Dua grup berbeda meskipun ada persinggungan dan ada irisannya, terutama aktivis-aktivisnya. Nah, ini coba digabung gitu. Mereka punya dua latar belakang dan dua konstituen yang berbeda itu. Nah, ini yang cukup menggembirakan sebenarnya karena akhirnya semakin besar kelompoknya yang turun aksi perempuan. Ya, jadi menarik gitu karena beberapa isu yang biasanya mungkin luput dari aksi-aksi pada saat Women's March muncul, atau biasanya isu-isu yang muncul di International Women's Day yang oleh komite aksi itu juga akhirnya ke bawah juga dari itu teman-teman. Boleh diceritakan ada kan tadi Mbak Tunggal bilang ada perbedaan ya, masalah isu yang biasa dibawa di Women's March mungkin nggak semuanya sama dengan yang dibawa di International Women's Day. Sebenarnya sih kalau soal isu nggak ada perbedaan yang signifikan gitu, karena misalkan kalau bicara soal isu keberagaman gender misalkan atau keberagaman seksualitas, teman-teman di dua komite aksi ini itu juga membawanya kok gitu. Nah, mungkin saya pikir nggak ada cukup perbedaan yang signifikan ya. Bisa jadi beberapa isu buruh misalkan nggak kebawa kalau di Women's March, tapi ini saya asumsi ya, seperti namanya asumsi. Yeah. Jadi bisa jadi saya salah, tapi mungkin beberapa isu spesifik yang menyangkut isu buruh gitu nggak terlalu banyak luar gitu. Nah, ada tapi nggak begitu masif ketika Women's March. Nah, tapi ketika ketika di komite aksi yang IWD yang setiap 8 Maret itu banyak memang disuarakan karena memang salah satu masa konkret yang menjadi penyumbang masa aksi paling besar itu biasanya dari teman-teman perempuan buruh. Oke, jadi di IWD kemarin juga banyak dari teman-teman perempuan buruh gitu kan. Dan ini kemarin mungkin ini disayangkan menjadi ini yang yang banyak dibahas di sosial media kemarin ketika ada kasus kan, ketika ada satu kalau nggak salah ada pelecehan seksual yang terjadi deh dari salah seorang laki-laki di kelompok buruh kepada salah satu peserta Women's March juga, dan ini akhirnya menjadi perbincangan juga kan, bahwa mungkin ada di beberapa kalangan belum paham betul gitu tentang. Ya, kalau menurut saya sih ini justru jadi momen ya. Teman-teman dari Perempuan Mahardika sudah melakukan riset tahun 2016 mengungkap betapa masif dan seriusnya isu pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dialami oleh teman-teman perempuan buruh di pabrik, di tempat kerja. Nah, tapi memang isu ini tidak begitu mendapatkan reaksi yang wah gitu ya, entah kenapa, mungkin karena kurang kampanye atau kurang publikasi, tapi teman-teman perempuan buruh menghadapi isu kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu real, ada gitu, sehari-hari gitu. Jadi tidak heran jika ada aksi yang
juga melibatkan teman-teman laki-laki yang dari kelompok buruh juga masih ada kejadian seperti itu. Nah, ya sebenarnya ini bisa diantisipasi, dan saya juga mendengarkan dari teman-teman yang pada saat itu ikut aksi. Maaf, saya nggak ikut aksinya, tapi dapat laporan Pasti dari dong. kiri kanan begitu ya. Pimpinan aksi waktu itu dari komite aksinya sudah berkali-kali meneriakkan supaya jangan sampai ada pelecehan seksual. Itu jadi hal-hal untuk menjaga ketertiban gitu, dan supaya tidak ada pelecehan seksual itu selalu disuarakan oleh pimpinan aksinya. Tapi memang kalau udah aksi massa besar gitu kan memang salah satu kesulitannya adalah mengontrol semua, memastikan semuanya terkoordinasi. Jadi saya pikir ya ini kita bisa melihatnya sebagai satu hal positif. Maksudnya ini bisa jadi ini loh kita satu pembelajaran, tapi kedua saya pikir ini juga bisa jadi satu momen kita untuk bersolidaritas terhadap apa yang dialami oleh teman-teman perempuan buruh setiap hari loh. Kayak begini yang dihadapi gitu loh. Bukan hanya pelecehan seksual di jalan, di tempat publik, tapi di tempat kerja pun mereka mengalami itu gitu. Dan bukan hanya dari atasan, tapi juga dari rekan kerja. Jadi ini kita sebagai perempuan yang urban tinggal di kota gitu ya, ayo kita ke pinggir-pinggir kota melihat pabrik-pabrik, bersolidaritas ke teman-teman perempuan. Di sana mungkin jauh lebih parah daripada sekedar nggak sekedar, salah katanya. Bukan, maaf. salah. Ya, maksudnya daripada yang dialami. Iya, lebih masif, jadi lebih banyak. Oke. Mau nanya juga kan, yang menjadi isu yang kemarin dibahas bersama juga di IWD itu momentumnya sekalian juga dengan Omnibus Law yang mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat disahkan. Tolak. Banyak yang tadi Mbak Tunggal juga sempat sebut, banyak negatifnya lah untuk perempuan, apalagi perempuan buruh. Mungkin Mbak Tunggal bisa coba eksplor sedikit. Ya, saya juga harus jujur bahwa saya belum membaca lengkap ya, berapa ratus ribu. Nggak ada orang yang udah membaca. Anggota DPR pun nggak, saya rasa. Ya, tapi berdasarkan kajian yang sudah dibuat oleh teman-teman perempuan yang bekerja untuk isu hak-hak pekerja atau hak-hak buruh gitu ya, terutama perempuan buruh, mereka mendapati ada beberapa pasal yang dibilang untuk merefer ke Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan. Nah, tapi kita juga tahu bahwa itu tricky gitu. Kalau itu nanti nggak ada di Omnibus Law, itu akan jadi seperti enggak, kita ikuti yang sekarang ini aja gitu. Jadi di Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan aja, beberapa hak buruh perempuan itu masih banyak yang tidak melakukannya, atau perusahaan tidak menuruti atau tidak. Jadi misalnya soal yang cuti haid gitu ya. Terus kita tahu bahwa sulit banget, misalkan apalagi kalau kamu outsourcing, itu yang namanya cuti hamil, ya udah keluar aja gitu. Nah, belum lagi misalkan, nah ini yang belum juga diatur soal jika ada pelecehan seksual di tempat kerja, itu juga belum ada aturan yang lebih spesifik. Jadi beberapa hak-hak, ya kan kalau bicara hak-hak generalnya saja kan itu juga ada beberapa yang mau dipangkas gitu. Nah itu kan berarti perempuan dan laki-laki. Nah ada spesifik lagi nih yang selama ini melindungi pekerja perempuan. Nah yang melindungi pekerja perempuan pun ini juga hendak dipangkas. Jadi udah nggak ada proteksinya. Yang selama ini pun banyak tidak diikuti perusahaan, sekarang aturan-aturan itu pun hilang di Omnibus Law. Yang mana tuh belum tentu juga ngaruh menambah investasi kalau misalnya orang cuti hamil dihilangkan gitu. Persis gitu. Oke. Kalau selain itu kan ada juga kemarin masih ramai juga sampai sekarang RUU ketahanan keluarga ya Mbak. Itu ramai juga dibahas nggak di IWD ini, atau kalah sama Omnibus Law? Enggak, ramai juga kok, terutama karena juga banyak
Yang heran tuh saat ini masih banyak perempuan yang berteriak, semestinya yang laki-laki juga nih, karena kalau bicara soal keluarga kan ada laki-lakinya juga yang mereka juga sebenarnya terdampak nanti kalau RUU Ketahanan Keluarga ini disahkan gitu. Tapi kalau saya sih gini, saya tuh sebenarnya udah males membahas RUU Ketahanan Keluarga karena kan ada naskah akademis sama pasal-pasalnya ya, itu ada 146 pasal. Gak usah deh ngomongin pasal, itu sampah kalau menurut saya semuanya. Naskah akademiknya pun gak kurang busuknya gitu untuk dibuang ke tempat sampah. Tapi kan kayaknya gak patut ya ngomong kayak begitu. Ini direkam ya. Tenang. Kebebasan berbicara ya, berpendapat. Jadi menurut saya ya ini memang udah jadi pembahasan di teman-teman, udah langsung ketika baca RUU-nya, terutama naskah akademisnya, itu benar-benar menghina semua kemajuan yang sudah diperoleh dari perjuangan teman-teman perempuan dari semenjak berapa tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu bahkan kalau mau lebay gitu ya. Nah, ya terutama kemajuan yang kita peroleh sejak reformasi gitu. Beberapa hal terkait kita kan sudah ini abad 21 ya, dan kok masih mau mendikotomikan gitu atau membuat posisi biner antara tugas laki-laki dan perempuan gitu seperti apa gitu, dan itu udah obsolete kalau di undang-undang perkawinan yang sebenarnya juga kita minta untuk direvisi gitu. Nah jadinya ya kalau bicara soal diskusi, sebenarnya kita juga satu sisi males mendiskusikannya karena kayak lu mendiskusikan apaan sih, kita nggak mau, ini udah berstop, nggak bisa pokoknya lagi. Tolak aja lah, ini udah nggak perlu even worth discussing. Nah itu gimana ya caranya? Nah itu ya pokoknya diberhentikan, jadi nggak ada kata lain selain memberhentikan pembahasan RUU ini, karena bahkan ketika mereka bilang iya kita butuh masukan, mau masukan apa, itu naskah akademisnya, itu cara berpikirmu dalam membuat undang-undangnya aja udah salah gitu. Jadi cara berpikirmu dibenerin dulu gitu. Dan kita melihat bahwa ketika kita main ke semua persoalan yang kamu sebutkan, kamu bilang soal isu pornografi, isu KDRT, ada isu perlindungan anak, itu semua kita udah punya undang-undangnya. Sebagai DPR, you harus sebenarnya melihat implementasinya gitu. Justru itu lebih penting ya, karena undang-undangnya nggak perlu ditambah-tambah terus kalau misalnya. Persis, kalau misalkan ada yang bermasalah, kayak dilakukan aja tuh revisi terbatas di undang-undang perkawinan yang soal menaikkan angka usia kawin itu kan. Iya. Nah itu bisa. Kalau cuma merubah kecil-kecil aja sih ngapain lo bikin satu undang-undang baru lagi yang makan energi, makan duit. Emangnya duit siapa coba? Justru itu insentifnya beda. Mereka justru pengen lah dapet gitu. Mbak Tunggal, saya mau nanya soal ini sih, soal gimana memainstreamkan isu perempuan gitu. Karena ya mungkin kemarin saya sempat baca di Twitter juga ada kalau nggak salah Mbak Hannah Al-Rashid ngepost tentang tentang pelecehan yang dialami atau gimana oleh ojek online kalau nggak salah. Kemudian komen-komennya banyak banget kan dari banyak banget lah dari mereka, intinya kayak kok gitu doang, kok gitu, kayak menurut mereka itu bukan hal yang salah gitu kan. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, emang susah juga memasyarakatkan suatu isu yang mungkin buat mereka suatu hal yang nggak salah di mata mereka, atau kayak bukan suatu hal yang menurut mereka salah gitu. Gimana ya caranya baiknya? Sebenarnya saya pengen tanya gitu caranya, gue juga bingung. Enggak deh, gini ya kita ini PR-nya memang banyak banget ya kalau bicara soal isu perempuan. Kesadaran gender aja baru mulai di Indonesia tuh kapan sih? Kita udah dibungkam, didomestifikasi, dan semua nilai-nilai tradisional lama yang meminggirkan perempuan itu kan udah dari tahun jebot ya, terus kemudian dilanggengkan oleh Orde Baru, Soeharto gitu. Dan ini bicara soal pelecehan seksual itu kayak baru belakangan gitu. Nah, hal-hal yang
saya nggak mau membandingkan, tapi untuk isu-isu seperti ya FGC, soal sunat perempuan, soal child marriage, soal rape atau ya perkosaan aja, kita juga masih punya beberapa orang yang punya pandangan ya, kayak misalnya child marriage masih melanggengkan itu gitu, atau bicara soal sunat perempuan itu udah jadi tradisi di beberapa wilayah gitu, dan itu persoalan serius juga gitu. Tapi ya itu menganggap itu persoalan biasa. Apalagi tanda kutip ya, catcalling gitu. Yang mereka pikir itu harmless gitu. Nah, kalau bicara soal mainstream isu, akhirnya ini jujur saja saya masih punya ketakutan akhirnya bahwa ini memang isu-isu yang cuma di kelompok menengah ke atas punya akses informasi yang baik gitu ya, dan ya mungkin banyak bacaan gitu, terpapar dengan beberapa isu, sementara orang-orang semacam itu kan nggak banyak gitu. Nah, sementara yang di daerah-daerah atau ya di Jakarta, maksudnya daerah Jakarta gitu, itu masih punya ya anggapan yang kayak gitu banyak gitu. Jadi bingung juga ya kalau dibilang mau mainstream, aku jawabnya nanti ya itu normatif paling. Harus lebih banyak sosialisasi, bikin pendidikan gender, coba pemerintah lebih agresif untuk juga menyuarakan isu ini gitu. Yang memang belum dilakukan sih, cuma mungkin itu satu hal gitu. Tapi juga misalkan keterlibatan laki-laki gitu ya. Saya sih seneng gitu ketika ngelihat laki-laki berantem sama laki-laki gitu. Ketika di situ nggak boleh begitu ini. Iya, ada yang nengahin. Membela nggak bisa, itu nggak bisa. Satu sisi itu bikin hati ini hangat gitu. Karena ngelihat ada juga laki-laki yang bersuara nggak beres loh, lu nggak boleh melakukan itu karena itu udah satu tahap menuju ke kekerasan seksual selanjutnya. Ketika lu oke dengan satu perkara ini, maka lu akan nanti oke juga dengan perkara yang lain gitu. Jadi ngelihat laki-laki yang mencoba juga menyuarakan ini, saya pikir ya ini jadi satu cara strategis, jangan-jangan laki-laki bisa didengar kalau sama laki-laki lainnya gitu. Jadi ya ayo kita ngobrol bareng khusus untuk strategi memainstreamkan gitu, karena yang ada di kepala paling, dan itu jawaban standar saya dan saya sebel sebenarnya, yaitu pendidikan gender, kita yang namanya keadilan gender, isu ini tuh tenggelam di sekolah-sekolah nggak diajarin. Terus, nah tapi kan isu penghormatan terhadap manusia kan ada kan gitu, emangnya nggak ada ya gitu. Nah, terus mungkin pemerintah juga atau aparat penegak hukum punya sebuah model kebijakan, atau nanti ya kalau kita punya RUU kekerasan seksual ini ya mudah-mudahan itu juga jadi salah satu tools untuk atau pintu masuk untuk ngasih tahu ke publik yang lebih luas bahwa ini loh yang namanya kekerasan seksual itu ada A, B, C, D, E, F, G gitu, dan catcalling itu adalah salah satu pintu masuk menuju kekerasan seksual yang lain gitu. Mbak Tunggal tadi sempat sebut juga senang begitu lihat ada laki-laki yang juga bantu gitu, laki-laki yang juga mengasih tahu gitu, ini salah nih, lu kok kayak gini, ini jelas salah gitu. Gimana ya juga untuk lebih banyak lagi allies ya, dalam tanda sekutu ya, laki-laki yang sekarang apakah udah banyak yang suka ikut menyuarakan juga isu-isu perempuan? Udah banyak juga sih menyuarakan isu perempuan terus katain SJW. Kasian deh. Orang nggak setuju sama orang lain dikatain SJW biasa gitu. Iya. Ya saya pikir sih ya saya nggak bisa bilang lain hal ya, saya cuma mengamati atau mengobserve dari diskusi yang ada di Twitter misalkan. Ya memang saya tahu lebih banyak kok sekarang teman-teman laki-laki yang juga
bersuara gitu, memberikan dukungannya kepada isu-isu perempuan. Walaupun kadang mereka terjebak juga gitu untuk instead of berdiri di samping perempuan dan nepok-nepokin kepala yang laki-laki gitu ya. Ngapain kepala gue? Itu mereka justru malah ngasih tahu yang perempuan untuk ngapain. Nah itu mansplaining gitu. Nggak usah ngurusin kami deh, itu urusin teman-teman lu aja yang laki-laki gitu. Ya ini juga karena belum ada dialog yang lebih banyak ya, memuat atau juga mendiskusikan hal-hal semacam ini. Saya pikir kalau banyak dialog terus juga ya kayak hal-hal atau diskusi semacam ini didengarkan lebih banyak orang, mungkin ini bisa jadi trigger gitu, pemicu bagi diskusi-diskusi semacam itu sejenis. Mbak Tunggal, kalau menurut Mbak Tunggal politisi-politisi perempuan kita udah cukup nyaring belum bersuaranya menyuarakan isu-isu? Kalau dari desibelnya sih nyaring. Tapi isinya itu. Nah gini, waktu RUU KK pertama kali RUU Halu ya, ketahanan keluarga tiba-tiba muncul, ada rasa kekecewaan yang begitu besar yang saya rasakan gitu. Dan ini saya jadi ingat ketika saya bersama dengan teman-teman perempuan lainnya pasca 98, salah satu agenda politik kita waktu itu soal keterwakilan perempuan. Saya waktu itu masih kerja di Setro. Setro itu Center for Electoral Reform. Ada Smita, Noto Susanto, Hadar Gumai, pokoknya tokoh-tokoh zaman dulu yang aktif bicara soal reformasi politik atau sistem politik kita. Nah, salah satunya perjuangkan soal kuota. And I was one of those people yang ada di situ, termasuk malam-malam tuh harus ngeliatin, materi apa ini, kita harus siapin materi apa, itu memperjuangkan kuota 30% perempuan supaya memastikan mereka terwakili cukup, karena kita startnya beda gitu ya. Jadi caleg. Setidaknya di daftar kandidat gitu ya. Harus berantem sama pimpinan partai pada saat itu karena banyak yang nggak setuju. Kita harus ngelobi, misalkan, ini yang ini bapak yang ini nggak setuju, ayo kita serang pakai SMS waktu itu, namanya SMS teror, iya. Kita serang, kita bilang kita nggak mau terima, pokoknya harus ada walaupun cuma di kandidat list gitu ya. Nah, saya tuh merasa semakin kesini, saya merasa semakin dihianati gitu loh. Saya sungguh berharap gitu loh, ketika perempuan-perempuan ini terpilih, akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang berdiri paling depan, atau setidaknya mungkin nggak terlalu berdiri paling depan, tapi ketika ada kebijakan-kebijakan yang nanti akan menyingkirkan perempuan, itu mereka ikut bicara gitu. Nggak usah deh, kita tahu mungkin mereka nggak pandai untuk ngomong ketika ada persoalan beras yang langka atau apa yang langka, mereka mungkin nggak jago, tapi ketika udah menyangkut kepentingan perempuan yang real gitu ya, soal penyingkiran perempuan dari ruang publik, mereka harusnya bicara. Tapi enggak juga. Saya sudah merasa dikecewakan waktu undang-undang RUU pornografi. Ini udah dari 2008 nih, 2008. Itu kecewa karena banyak politisi perempuan juga yang tidak ikut. Banyak politisi perempuan yang tiba-tiba jadi, ya memang mereka, tapi waktu itu kami masih bisa dialog gitu loh. Itu memang agendanya banyak yang kita tahu, dulu juga masih sedikit perempuannya, belum sampai 20% seperti sekarang gitu. Jadi masih berapa ya? Lalu Pak 11 atau 12% gitu. Tapi yang bikin kita juga mereka waktu itu akhirnya mau mendengarkan kita, teman-teman yang di luar. Terus kesini belakangan di RUU PKS, tapi kita juga punya perempuan-perempuan yang hebat gitu ya. Ada Diah Pitaloka, ada Saras. Mbak Saras pernah di podcast ini, didengerin episodenya mungkin. Terus ada Iren Roba dari PDIP, ada Rike Diah Pitaloka. Itu Nurul Arifin dari Golkar. Itu perempuan-perempuan yang saya tahu
mereka tajam dan nggak akan punya pikiran untuk menyingkirkan perempuan dari ruang publik. Mereka tuh firm lah kalau untuk isu itu. Itu yang keren-keren gitu. Tapi kita juga tahu ada perempuan-perempuan yang entah kenapa, sebut saja namanya. Yes, disebut nggak apa-apa, silahkan disebut Mbak Tunggal. Ibu Ledia Hanifa tentu saja dari PKS ini kan yang mengusung RUU Halu kemarin kan memang jelas kan ada 5 orang, 2 dari PKS, 1 dari PAN, 1 dari Gerindra, 1 dari Golkar. Dan Ibu Endang yang dari Golkar udah setelah diomel-omelin langsung sama Nurul Arifin. Nurul Arifin Golkar juga. Golkar, makanya apaan sih lo gitu. Nah tapi 2 perempuan ini yang dari PKS, Ibu Ledia dan Ibu istrinya Aher itu namanya. Oh ya, saya juga lupa namanya siapa. Ya itulah. Nah itulah, coba tolong dicari. Nah itu yang ya mengusung sebuah rancangan kebijakan yang hendak menyingkirkan perempuan dari ruang publik gitu. Kan gimana nggak sakit hati. Ibu Neti by the way tadi namanya Ibu Neti. Itu mungkin istilahnya internalized misogyny. Bolehlah pakai kalimat-kalimat yang susah dimengerti itu. Nah tapi benar, saya marah gitu dan saya sempat bikin status yang lumayan keras. Dan saya ditelepon sama anggota DPR perempuan. Enggak, lu kok ngomong begini gitu, ini kok lu malah nggak mau lagi mendukung keterwakilan perempuan. Yang nggak mau dukung keterwakilan perempuan yang kayak begitu gitu. Nggak mau lagi, gue nggak mau pakai cek kosong gitu loh. Meskipun saya juga merasa sebenarnya kan upaya kami waktu itu memastikan kuota itu sebenarnya itu lebih pada memberi publik itu kesadaran bahwa pilih perempuan tuh oke loh, nggak ada isu dan kita memang harus juga memperbanyak perempuan itu karena dulu pada saat itu relevansinya adalah banyak perempuan menganggap perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin gitu kan, dulu pandangannya seperti itu. Tapi kan sekarang sudah tidak lagi. Jadi kita sekarang udah lebih maju, pikiran seperti itu udah nggak ada lagi. Nah tapi ini akhirnya sekarang justru berdampak pada ya akhirnya ekspektasi kita untuk kenapa kita punya perempuan itu lebih banyak supaya kan mereka setidaknya menjaga isu-isu perempuan gitu disuarakan. Nah ini kan enggak terjadi. Sudah bisa diprediksi sebenarnya. Kalau sebaliknya ada nggak politisi mungkin yang laki-laki tapi justru sangat mendukung? Ada banyak. Mungkin bisa disebut juga namanya biar. Iya, kalau yang laki-laki ada misalkan sebenarnya kalau yang sekarang saya belum terlalu paham ya, tapi kalau dulu Kang Maman tapi saya nggak tahu ada masuk lagi apa enggak. Terus sama ini kakaknya Neng Dara atau kakaknya Nong Darol, dia kan juga punya kakak di situ. Itu juga lumayan oke. Kalau yang sekarang, aduh maaf ya, belum nemu yang bagus, yang bagus-bagus nggak lolos, yang shining gitu belum ada. Mungkin Mbak Tunggal kali di 2024 nggak ya? Saya tuh bukan cuma ngomong ya, jadi ketika bicara soal keterwakilan perempuan, saya diajak waktu itu setengah dipaksa oleh Mbak Eva Sundari untuk masuk ke PDIP. Tahun 2009 saya pernah nyalek. Oh, baru tahu saya. Oke. Lewat PDIP. Tapi waktu itu saya memang lebih pada kalau orang bicara ini pilot project saya, eksperimen lah. Eksperimen politik saya karena saya sering promosi perempuan-perempuan harus berpolitik gitu. Kok saya nggak mau ketika ditawarin, ya udah. Tapi ternyata saya baru paham bahwa itu bukan dunia saya. Kalau di dalam politik tuh feodalisme begitu kuat. Jadi saya nggak bisa yang namanya harus ya terus ya nggak bisa. Terus kalau biasa belak-belakan itu saya juga nggak bisa, harus nahan, omongan harus sedikit dikontrol. Ya dikontrol bisa, tapi kalau udah ada yang nggak benar kan harus dimunculin gitu. Saya nggak bisa. Saya pikir nanti saya malah keracunan gitu kalau terus di dalam. Jadi saya waktu itu maju buat provinsi Yogyakarta
dan suara saya kayaknya suara terbanyak kedua gitu. Tapi yang itu cuma dapat 1 kursi di situ. Saya orang baru loh, bukan orang Kulon Progo waktu itu, dan ribuan suara yang saya peroleh, bukan cuma ratusan. Dan saya cuma weekend aja ke sana. Tapi fokus target grupnya siapa waktu itu? Saya target grupnya adalah teman-teman people living with HIV, misalkan teman-teman transgender, teman-teman minoritas, jadi ke anak-anak muda gitu, dan mereka yang kerja gila-gilaan di basis. Saya nggak bisa ngomong Jawa juga, jadi ya itu ketika di list gitu udah banyak yang pada mau nyoblos saya jadi batal gara-gara tempat tinggal. Yang lain kan Kulon Progo saya Tangerang Selatan. Aduh, ini orang mana? Batu kan namanya doang nama Jawa, tapi bukan orang Jawa. Ya itu jadi saya memutuskan akhirnya setelah dari situ untuk berhenti gitu. Jadi kalau ditanya lagi apakah saya mau ke depan jadi politisi? Mbak Tunggal, ideal world buat Mbak Tunggal nih, kalau atau dari teman-teman gerakan perempuan, teman-teman feminis, dunia yang ideal atau Indonesia yang ideal tuh kayak apa gitu, ada nggak bayangannya? Kita pengen tahu nih, yang bener-bener surga dunia. Iya. Ya bicara soal apa yang diinginkan di dunia yang ideal ini, meskipun kayaknya susah banget ya bayanginnya itu kapan terjadi gitu. If you had a magic wand, apa yang ting gitu ya. Kita semua bisa bebas menjadi diri kita sendiri. Semua orang punya respect dan penghormatan, dan terbangun yang namanya solidaritas dan kolektivisme. Jadi nggak ada lagi orang harus cari air berjalan berkilo-kilometer juga gitu. Jadi infrastruktur kita terpenuhi. Terus juga nggak ada lagi ibu yang mati karena melahirkan, nggak ada lagi anak yang mati karena kekurangan gizi, nggak ada lagi orang yang dipenjara karena melakukan kekerasan seksual atau korban yang trauma karena mengalami kekerasan seksual. Itu kali ya. Terus ya semua orang dengan beragam ekspresi gender, orientasi seksual, identitas gendernya itu bebas berekspresi apa aja. Terus ya satu lagi, Hyun Bin main ke Jakarta. Siapa? Wah, ketahuan gue bukan penggemar, nggak tahu itu siapa. Drama Korea. Enggak, ini gue bercanda banget. Ini kalau lo kerja setiap hari di isu-isu ini ya, kadang lu butuh satu kompartemen di kepala lu yang lu isi dengan hal-hal yang ajaib, menyenangkan ya? Menyenangkan. Jadi kalau lu lagi stres, lu kabur ke situ. Nah itu tempat kabur gue sekarang ini. Mbak Tunggal, makasih banget atas waktunya udah datang ke studio kita buat ngobrol-ngobrol soal isu-isu yang penting untuk dibahas nih, soal isu-isu perempuan. Thank you banget Mbak Tunggal.